Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi kali ini kita akan membedah strategi menulis proposal riset bantuan 2026 ya. Ini proposalnya, juknisnya ya. Juknisnya. Assalamualaikum. Ayah jadi tidik setelah. Dan aku kan sebenarnya ada tidik. Ya iya. Ayah dia jadi kan tidik setelah. Kalau bisa nyusan dia. Orang situ ya pembunuhnya orang udah nyantai. Iya. Jadi kalau kakak, kalau produktif itu sebenarnya orang tidik. Next, mana? Ngomongnya. Halo, Assalamualaikum Tad. Halo, halo. Assalamualaikum Tad. Halo, sudah nyambung? Halo, suaranya belum Halo, terdengar. jelas suaranya. Oh iya. Ya ini baru mulai tadi mau lihat-lihat. Ini kita baru melihat ini juknisnya. Iya. Ya, jadi juknisnya ya kita sesuaikan lah. Tadi saya sudah
eh, baca-baca sekilas ya. Ini tema prioritasnya. Jadi tema prioritasnya ada ini dua skema lah, skema prioritas, skema tema agenda riset ARN namanya ya, riset nasional. Jangan HP riset terus. nasional. Iya, 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 iya. Ya, juknisnya itu Yes. Iya, saya juga tadi baca-baca itu, Ustaz. Tapi masnya sekilas saja, ya saya masih sekilas-sekilas mengajar. saja. Tema prioritas riset kemana ya? Ya, di Penelitian Kemenag, berbasis SBK dengan ARN ya, Agenda ya Riset ARN Nasional, betul. Ekoteologi, Kurikulum, Moderasi, Digital, Integrasi Islam dan Sains, Ya, dan Skrip. ekonomi Islam ya betul. Nah, ini tadi kan dicontohkan temanya berkaitan dengan itu ya, kasus pernikahan di bawah umur. Iya. Ya, misal lah ini contoh ya, contoh nanti Hmm. bisa disesuaikan lagi lah. Jadi tema-temanya nanti masuk ke mana gitu, nanti bisa disesuaikan. Kalau tema berkaitan dengan efektivitas, maka ini bisa masuk ke perempuan dan anak. Ini berarti masuknya ke apa ini? Manuskrip dan turos sekolah rakyat, agama dan kepercayaan. Nah, ini apa? Sosial humaniora ini. Oh, ada ini. Jadi sosial humaniora subtemanya ke Anak-anak ya perempuan dan anak. Ada juga yang fokusnya ke hukum yang hukum, berkeadilan. yang berkeadilan. Iya, betul. Ya, bisa juga kedaulatan NKRI, inovasi sosial. Nah, nanti ini versi ChatGPT itu bisa masuk ke perempuan dan anak. Contoh itulah masuk ke perempuan dan anak. Berarti tinggal jenis dan Iya, klasternya. Nah, anak-anak. jenis dan klasternya berarti Hmm. dasar ini kalau yang dasar itu coba dicek klaster tahun anggaran 2026. Agama dan kepercayaan. Oh, ini iya. Agama dan kepercayaan.
agama dan kebudayaan, subtemanya syariah dan apa? Syariah, hukum Islam, perundang-undangan. Iya. Oh ya. Cluster anu apa ya? Cluster ini PTKIS. Terus dari Maniora, wah, itu tadi anggaran berapa? Mampu temen apa ya? Sini. Enggak, tingkat lah dulu. Dulu. Jadi suka deh. Nih. Nggak boleh gini. Janganlah ya. Nggak usah ya. GPT-nya Ustadz ini anu ya. Ya. Ini aja. Buah-buahnya aja. Nih. Ya sok lah. 40. Empat puluh atau kajian keislaman 150. Berarti yang Ini deh. kajian keislaman. Misal masuknya ke nah ini masuk di C apa? Cluster C berarti. C. Pengembangan. Iya, di pengembangan. Kalau pengembangan berarti dicek dulu syarat itunya, syarat apa penelitinya sudah biasanya sih minimal lektor atau lektor kepala gitu, ketuanya. Syaratnya ya. Ya syaratnya. Nah ini pengembangan kajian keislaman berarti eh, persyaratan ini nih persyaratannya. Dosen tetap tidak sedang menerima bantuan dari yang lain, ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome. Nah, itu biasanya yang tahun-tahun kemarin yang sudah dapat tahun 2025, Ya, 2024. kalau belum selesai ya, belum selesai dia belum bisa ikut. Kenapa? Kalau belum selesai dari program 2025 itu dia belum bisa ikut di. Ya, betul. Kalau yang pernah dapat di 2025, 2024, 2023 atau bahkan 2022 belum selesai tagihannya, itu belum bisa ikut. Terus keadilan Pecah betul. deh, pecah. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome. Secara kelompok dengan peneliti minimal 4 orang nih, dan kalau yang 10 Di panduan itu halaman berapa Ustaz ya? ya yang tadi itu judul tadi Ya, maksudnya dia masuk di pengembangan pendidikan tinggi, pengembangan kolaborasi, kajian keislaman ya, nomor 9. Ya, memiliki akuan buat dosen, pengusul tidak sedang menerima bantuan, kalau itu 4 orang ya, 4 orang saja. Pengusulan dilakukan secara kelompok, peneliti minimal 4 orang. Ketua pengusul
Lektor kepala. Oke, sudah Ustaz memenuhi syarat ini. Halo? Syaratnya Ah, ketua bergelar doktor, hmm. lektor kepala. PLK. Ya, itu kalau kalau yang apa? Ketua Ya, kalau yang apa tadi eh, pengembangan 4 kajian orang. keislaman. Ya, Iya. mengunggah bukti hasil cek Turnitin. Oh, ya. Nah, ini kan mungkin karena budgetnya besar, jadi minimal ketua itu lektor kepala gitu. Iya, betul. Nah, ya kalau bisa ini yang kita ikut yang di UIN ini harusnya ini. Prof. Nah, ini kan Ustadz kan sudah memenuhi syarat, atau Ustadz sudah memenuhi syarat itu kalau saya sebagai sudah ketua. ya kalau anggota kan bebas. Kalau anggota Bebas tuh. ya kalau anggota nggak harus lektor kepala, Mm-mm. ketua pengusul saja. Nah, ini ketuanya saja. Minimal 4 orang Iya, ini iya. secara kelompok. Hmm, berarti kalau cuma 2 masih kurang ya? Dua. Nah, Ya saya semisal hubungi teman di ini iya. di Hmm. ya ini Pak Taul Muluk dia pura. Nah, isian logbook. Nah, ini logbook itu ya tagihannya lah. Oh, isi yang logbook Ya, bagian. nanti ketagihan laporannya ada laporan penelitian, ada ringkasan hasilnya, ya ringkasan hasil risetnya lah. Kalau di S3 ya ada ringkasan disertasi buat Iya. Nah, dipresentasikan gitu. sinopsisnya ya. Ya, sinopsis ya. Terus yang agak berat ini, yang publikasi Scopus. Scopus Ya, atau WOS ya. ya karena ada bantuannya 150 jadi tagihannya juga bukan yang Sinta 2 apa Sinta 3 gitu. Hmm. Jadi Scopus Iya. outcome-nya Scopus paling lambat 3 tahun. Transkripsi, tahqiq, prototipe. Biasa ya ada outcome tahqiq suruh dibikin apa? Penguatan. Hmm. Kalau HKI ya bisa lah. HKI kan cuma kita ngajuin aja. Dalam bentuk apa itu, Ustaz? Pengajuan dalam bentuk Apanya? pengajuannya dalam bentuk apa ya? Bebas. Mau hasil penelitiannya yang dihakikan, apa mau jurnalnya, atau mau bukunya yang dihakikan gitu. Biasanya sih ini apa ringan apa hasilnya, hasil laporannya. Kayak disertasi lah, disertasi kan boleh dihakikan atau skripsi atau tesis gitu. Atau jurnalnya itu bisa juga dihakikan gitu. Atau bukunya biasanya mah salah satunya ini mah milih. Cuma ini biasanya 150 itu eh, di ACC-nya 50 apa ya? 70 biasanya mah. Oh, enggak anu juga ya, berlaku juga di Enggak 150 enggak. Kalau yang Hmm. 50 contoh lah ini lah. Ini contoh-contoh yang tahun tahun kemarin aja. aktivitas berarti kalau data itu yang kita
KUA ya, KUA. Nah, ini contohnya lah. Nah, ini pengembangan nasional 30. Ini yang UIN. Rumah Lobet. Nah, ini ada nih. Ini jadi yang dulu ini yang klaster, contoh yang klaster agama itu ajaran keislaman ya. Nah, ini yang 20. 20 jadinya 15. Kalau yang kajian keislaman serat apa? 150 ya. Berarti yang Ya. pengembangan kolaborasi. Pengembangan berarti ini. Yang paling terakhir. Maksimal 150. Nanti ini proposalnya dimasukkan semua ya, berbasis aplikasi Ustaz. Ya, betul. Lili Tabdim. Ya, di tapi masnya. 100 yang 20. Ya, ada yang 100 juga ini. Pengabdian. Oh, ini PKM, ini yang kolaborasi internasional. Iya, artinya jumlah anu ya, jumlah Jumlah hmm, anggarannya lah. iya jumlah anggarannya. Jelas enggak masalah Mas. Kalau saya ya. Mm-mm. Cuma ini Yang kuotanya belajar dulu. belum ini kok, belum lihat kuotanya berapa gitu. Belum muncul ya. Di Juknis enggak disebutkan. Belum. Nah, paling kalau yang dulu kan ini
Nah, empat, ya Pak, berapa nih? Tujuh. Pengabdian, pendampingan. Kalau pengelola jurnal juga ada itu. Kalau buku 15 orang, 15 judul lah. Scopus juga 15 judul. Jadi yang 3T ini, daerah tertinggal. Kalau Papua masuk ke daerah 3T nggak ini? Ada Belum. sebagian masuk, Oh ada itu. tidak. Hmm. Cuma kuotanya Nabire kayaknya. sedikit. Itu cuma 3 orang, 3 judul. Hmm. Ini 2025 ya. Hmm. Coba, biasanya suka ada kuotanya. Yang 2026 itu Prof. Sahiron sekarang ya. kenapa? Prof. Sahiron yang ketua Iya, anunya. iya. LK-nya gimana itu LK-nya? Belum. Oh, belum Prof Re- itu beliau. rekomendasinya belum belum di ACC belum. Hmm. Riset pengembangan. Nah, ini. Pengembangan kajian keislaman. Format penulisan proposalnya itu, nah ini. Oh, ini format pelaporan. Pendahuluan, kajian teori, metode, hasil. Cuma itu sih formatnya. Iya, proposal ya. Iya. Hmm. Nanti ada juga seminarnya juga. Seminar Presentasi. proposalnya ya. Nanti kan Tapi ada tapi reviewernya. yang presentasikan itu ketua Bebas ketua itu, saja toh. bebas. Oh, siapa yang diusung? Perwakilan, ya. Kalian dari tim. Empat orang Bisa, berarti siapa lagi satu? ya, bisa, bisa ketuanya, bisa atau yang mewakili lah. Hmm. Empat orang dia anggota. Betul. Iya, siapa sih? Duanya lagi siapa? Kenapa? Duanya lagi siapa Ustaz? Dua orang itu siapa? Oh, nanti biasanya ada itunya apa? Eh, paling dari mahasiswa paling. Oh ya, bisa dilibatkan mahasiswa dia. Mm-mm. Dari apa pelaporan penelitian. Jadi anggota lah. Hmm. Koper, isi laporan, pendahuluan Mm. kajian teori, metode penelitian, hasil. Nah, ini paling ikut-ikut ini aja. Ininya. Proposal. Nah, ini teori, rencana pembahasan, waktu pelaksanaan, anggaran, daftar pustaka. Udah itu aja, ini aja formatnya. Hmm. JP abstrak, latar 120. belakang.
Rumusan masalah, efektivitas, Ini faktor-faktor ini perubahan. nggak anu saya, nggak disebutkan proposal naratif ini nggak ditentukan apa namanya footnote-nya itu pakai Mendeley atau Setero enggak ya? Enggak, Itu citasi bebas ini mah. bebas ya. Bebas ya. Metode dokumentasi wawancara atau apa bebas ya. Februari, April, nah ya. Pengumpulan 50 honorarium, biaya studi literatur. Ya gitu aja sih, mudah. Nanti tinggal Maksud dulu kalau yang sebelumnya mah nggak boleh mencantumkan nama ini, nggak boleh mencantumkan nama penulis atau peneliti di proposalnya. Karena nanti untuk ini sih, untuk penilaian oleh reviewer menghindari kepentingan lah. Jadi proposalnya penulisnya kosong, abstrak, latar belakang. Nah ini rumusan masalahnya dua teori, tujuan, kajian, hipotesis kalau yang kuantitatif, metode. Nah ini sudah ada itunya, juknisnya. iya udah ada. Iya, Anggarannya sudah ya, sudah jelas. mm, anggarannya atau rencana penggunaan anggaran RPA itu dibuat terpisah nanti. Iya, laporan. Ya, laporan anggarannya ada tiga tahapan, tahap pra penelitian, pasca penelitian, pelaksanaan, cek turnitin paling proposalnya. Jadi nanti kalau udah Ya, lulus proposalnya, hmm, laporan ya. iya, Bagus. Enak ternyata karena sudah ada juknis ini sisa dipelajari baik-baik juknisnya. iya. Ustadz selama ini literasi juknis sudah pernah sekali lolos. Paling yang buku paling, Oh buku, maksudnya kita kita nulis buku lalu ya kita nulis buku, kemudian tentang diajukan proposalnya. Proposalnya ikut ini aja, proposal apa buku, proposal pengajuan pendanaan buku lah itu. Kalau jurnal sama juga. Semisal jurnalnya Ustadz tuh yang kemarin, yang Scopus, bisa itu diajukan. Nanti yang PKM juga sama. Jadi ada tiga model, tiga tipe lah. Tipe yang penelitian, yang pengabdian, sama publikasi. Yang buku belum muncul kayaknya, belum buka kayaknya ini. Nah ini contoh nih, tahun 2024, 2025. Nah ini nih, ini yang buku jurnal. Ini eh, penerbit ini, bantuan kepada penerbit untuk
peningkatan kualitas jurnalnya. Itu yang Sinta lah. Terus ada juga peningkatan kualitas jurnal yang sudah terindeks Scopus, kayak JHI itu mengajukan anggaran ke Kemenak. Nah, ini 11 penerbit yang di ACC, yang lulus lah. Yang Sinta ini 21 penerbit. Terus penghargaan penulis artikel di jurnal Scopus. Nah, semisal Ustadz pengen ngajuin yang JHI itu bisa ini. Ini kuotanya 25 orang. Yang penulis buku, semisal Ustadz nulis buku apa kemarin? Syariah 7,0. Nah, itu bisa itu. Oh, 34. berarti produknya sudah jadi baru kita Nah, ajukan ya. produknya yang sudah jadi. Berarti Ya, berarti sifatnya mereka menilai saja. iya, mengakses Lalu saja yang outcome sudah jadi dipublikasikan. outcome-nya itu apa? Outcome-nya apa itu yang mereka dapatkan? Kalau Kalau outcome-nya Pak penelitian kan bisa outcome-nya mereka hasil dapat apa? anggarannya. Nah, iya, mereka dapat apa keuntungannya dari pemberian dana, pemerintah mendapatkan apa itu Ustaz? Karena kan dipikir buku itu kan sudah ada sebelumnya. Beda kalau misalnya penelitian kan memang mungkin mereka butuh data atau gambaran kondisi Hmm. antara regulasi dan penerapan. Kalau yang sudah publish ya eh, sifatnya ini sih penghargaan gitu. Oh, penghargaan dia. Ya kalau kalau yang ini biasanya paling berapa? 20 juta gitu. Yang ini, yang Oh, publikasi. publikasi. Iya, karena sudah ada sih, karena sudah barangnya sudah ada, tinggal di apa namanya? Didiseminasikan lah, Iya, iya. dipaparkan ke khalayak umum. Ini karya buku saya, ini karya jurnal saya, kayak semacam inilah apa namanya? Bedah buku, suruh Beda bikin buku. acara bedah buku gitulah. Iya, iya. Nanti anggarannya ya kecil sih, 20, 15 gitu paling. Iya. Itu sih. Itu kalau yang buku Iya. eh, pernah saya dapat. Kan bisa juga dicek di itu di directory data ini ya. Temennya Ustadz yang sudah pernah dapat siapa? Saya belum belum dapat informasi tapi ada kemarin teman TOT itu di Jawa saya chat ya baru dia sering ikut kayaknya. Hmm, namanya siapa namanya? Nah ini yang saya ini, Dwi Puji Lestari. Puji Lestari. Dwi Puji Lestari. STI Darun Najah ya, Jakarta. Hmm? Yang ini, Pernah ya? Jakarta. STI Darun Najah. Ah, ah. Eh, itu udah sering banyak dapat itu. Dari 2021 sampai 2024 dapat terus itu. Iya, Antara lain, mana-mana. satu, penelitian pembinaan kapasitas 10 juta 2021. 2022 PKM, pengabdian. Terus 2024 pengabdian juga. Itu. Ini juga bisa dicek ini. Dia kolaborasi dengan siapa gitu. Cara ngeceknya di mana di Litab Dimas itu? Ya Kita masuk di di informasi. Litab Dimas ya. Ya, maksudnya apa di informasi masuk di informasi. Ya di pengumum di direktori data ini yang ini. Direktori data. Kan di Eh, atas ini ada beranda informasi. pengumuman, panduan, Informasi peneliti. forum diskusi.
daftar klaster yang dibuka, directory data. Directory data, kemudian klik peneliti, kemudian tulis namanya siapa gitu. Nah, ini dia Kalau balas di, ini, dia bilang kalau di buat proposal Ustadz, nanti saya review